فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Hari ini masih bisa menjalankan ibadah yang mulia, yaitu sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah sholat kita, jadikannya sebagai penggugur dosa-dosa kita, menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat ini adalah ibadah yang sangat agung sekali dan masih saja kita kurang maksimal dalam mengerjakannya. Mungkin terkait waktunya terlambat, atau mungkin tidak dikerjakan secara berjamaah yang pahalanya lebih besar, atau mungkin kurang sempurna dari sisi gerakan-gerakan sholatnya. Maka insya Allah pada hari ini kita akan mulai, setelah sebelumnya kita sebutkan hal-hal yang berkaitan tentang sholat tapi di luar gerakan sholat, maka hari ini kita akan bahas tentang sholat yang berkaitan dengan gerakan-gerakan sholat. Namun sebelumnya kita sebutkan beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat ini, agar tambah yakin lagi bahwa memang kita perlu memperbaiki sholat kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuh. Subhanallah bihamdihi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat seorang hamba. Kalau bagus, sempurna, maka insya Allah amal-amal yang lainnya akan ikut bagus dan dia akan beruntung, anjah wa aflah. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya tidak bagus, banyak kurangnya, atau bahkan mungkin sholatnya benar-benar keliru mungkin dalam prakteknya, atau sampai mungkin tidak sah sholatnya, bisa saja, maka orang-orang yang seperti ini khaba wa khasir, akan kecewa suatu saat nanti di hari kiamat, akan menyesal, merugi. Dari sini kita tahu bahwa sebegitu pentingnya sholat harus kita jaga, kita maksimalkan dalam mendirikannya. Ya. Jangan sampai kita punya ibadah-ibadah lain yang begitu bagus, dari mulai sodakohnya misalnya, atau misalnya zakatnya misalnya, atau misalnya adabnya, akhlaknya, muamalahnya dengan orang lain, tapi sholatnya kurang diperhatikan. Ya. Dan sudah seharusnya orang yang sholatnya bagus, insya Allah amalan-amalannya yang lain juga akan ikut bagus, mengikuti. Ya, kalau orang sholatnya bagus, insya Allah dari mulai ibadah-ibadah yang lain yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, atau ibadah-ibadah yang kaitannya dengan sesama manusia, bagaimana muamalah kita, adab dan akhlak kita, insya Allah akan ikut bagus. Ya. Karena memang sholat tabiatnya menjauhkan seorang dari perbuatan keji dan juga perbuatan yang mungkar. Sholat ini sampai dijadikan sebagai pembeda antara muslim dan kafir.
Bukti nyata seorang muslim adalah ketika dia sholat. Sebaliknya ketika seorang muslim dia tidak sholat, maka bisa jatuh pada kekufuran meskipun dia bersyahadat ribuan kali tapi dia tidak sholat. Ya. Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Pemisah antara kami dengan mereka, orang-orang kafir, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan salat, dia telah kufur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jelas sekali Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan salat kafir. Dan para sahabat Nabi SAW tidak pernah menganggap amal ibadah yang kalau ditinggalkan menjadikan seorang keluar dari Islam kecuali sholat. Ya, praktek ibadah yang kalau ditinggalkan orang bisa keluar dari Islam adalah ibadah sholat. Namun ini perlu diperhatikan bahwa orang meninggalkan sholat itu bermacam-macam. Ya. Yang pertama adalah orang yang tidak sholat sama sekali. Tidak sholat sama sekali, sekalipun tidak. Terutama yang sholat 5 waktu ya. Kalau misalnya dia sholat sekali, setahun sekali, sholatnya Idul Fitri, Idul Adha, ini tidak wajib. Idul Adha, Idul Fitri sunnah saja. Meskipun sunnahnya sangat ditekankan. Namun yang menjadi pembeda antara muslim dengan kafir adalah salat 5 waktu yang menjadi rukun Islam. Zuhur, asar, maghrib, isya dan juga subuh. Ya. Selain itu, maka pada dasarnya hukumnya sunnah. Nah, kalau seseorang tidak pernah salat 5 waktu ini sama sekali, bahkan seminggu sekali pun tidak, di antaranya adalah salat Jumat, maka para ulama sepakat dia telah kafir. Karena tidak salat sama sekali. Ini contoh nyata yang sesuai dengan lafaz hadis. Lafaz hadisnya faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Subhanallah. Jadi dia dianggap telah meninggalkan. Artinya meninggalkan tidak salat sama sekali. Makna yang disepakati oleh para ulama. Macam yang kedua, orang yang tidak salat adalah orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Nah, dia masih ingat sholat, tapi sering kali meninggalkan juga. Ya, sehari mungkin sholat sekali atau 2 kali, atau bahkan 4 kali. Satu sholat dia tinggalkan. Ya, atau mungkin sehari sekali, atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali. Ya. Yang seperti ini, kalau dia masih mengerjakan sholat fardu, masih dikatakan dia telah mengerjakan sholat. Tidak disebut orang yang meninggalkan sholat, karena dia masih sholat. Ya. Maka para ulama untuk macam yang kedua ini, yang sholatnya bolong-bolong, khilaf, apakah otomatis menjadi kafir atau tidak. Pendapat yang kuat yang kami pilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa mereka yang sholatnya bolong-bolong tidak kafir, karena mereka masih mengerjakan sholat. Mereka tidak pantas disebut meninggalkan sholat karena masih kadang-kadang sholat. Tapi bukan berarti perkaranya sepele. Dia meninggalkan satu sholat saja, bolong satu sholat saja, dosanya sudah begitu besar. Hanya saja tidak otomatis kafir karena dia masih kadang-kadang sholat. Ya, maka penting sekali sholat ini sampai-sampai menjadi bukti seorang muslim adalah seorang muslim yang sejati. Kalau orang haji, ya, selama dia masih meyakini haji itu wajib, tidak mengingkari haji itu wajib bagi yang mampu, tidak bilang haji itu nggak wajib, sunnah, dia masih meyakini haji itu wajib tapi tidak berangkat haji, tidak disebut kafir. Ya, dia hanya berdosa meninggalkan satu yang wajib, meskipun wajibnya tidak sepele, salah satu rukun Islam. Tapi insya Allah tidak sampai langsung otomatis kafir, kecuali kalau dia mengingkari kewajiban haji. Ya.
Dan jelas Islamnya tidak sempurna, namanya juga rukun Islam. Rukun Islam ada 5, itu maksudnya sudut Islam, tiangnya Islam. Ya. Yang Islam itu anggap seperti bangunan, tidak akan berdiri kecuali dengan 5 tiang ini atau 5 rukun ini, 5 sudut ini. Ya. Kalau misalnya ada satu sudutnya yang tidak berdiri, tidak ditegakkan, maka Islamnya tidak kokoh, tidak sempurna. Nabi SAW juga pernah menyebutkan, ketika seseorang sholat itu, tidak semua orang yang sholat mendapatkan pahala yang sempurna. Bahkan mayoritas bisa dikatakan pahalanya pasti ada cacatnya, tidak 100%. Ya. Nabi SAW bersabda, Innar rajula la yansarif minas shalah wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi au tus'uha thumnuha sub'uha, dan seterusnya. Seseorang ketika selesai sholat dan dicatat bagi dia hanya ada yang dapat 1/10 dari pahalanya, ya, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, 1/6, 1/5, dan seterusnya. Nabi SAW sebutkan. Jadi ada yang dapat 90%, 80%, 70%, 60%, sampai ada yang sholat tidak dapat pahala sama sekali. Ya, ini semuanya bergantung pada kesempurnaan sholat dia. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, seseorang harusnya sadar, ya, sadar tentang pentingnya dia menjaga sholat. Ya, yang pertama, ya, kita diminta untuk mencintai Nabi SAW. Maka buktikan bahwa kita benar-benar cinta Nabi, kita teladani beliau dalam semua aspek agama, terlebih dalam sholat. Sholat adalah pokok ibadah yang paling utama di dalam agama. Maka ketika sholat pun kita teladani Nabi SAW. Adapun orang yang sholatnya asal sembarangan, maka dia tidak disebut mencintai Nabi SAW, karena tidak meneladani beliau. Nabi sendiri mengatakan ketika beliau pernah naik mimbar untuk sholat, sengaja sholat di atas mimbar, ya, naik ke atas mimbar. Mimbarnya Nabi itu gambaran dari 3 tangga. Tangga pertama untuk naik, tangga kedua naik lagi, tangga ketiga untuk duduk. Ya, jadi beliau berdiri di tangga kedua, kemudian anak tangga yang ketiga untuk duduk. Beliau sholat di tangga yang kedua, menghadap kiblat, membelakangi para sahabatnya di atas mimbar. Takbir, Al-Fatihah, baca surat, sampai ketika hendak ruku dan sujud beliau mundur, turun ke bawah, kemudian ruku dan sujud, kemudian menyempurnakan sholatnya. Setelah selesai sholat, Nabi bersabda kepada para sahabatnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sengaja Nabi praktek sholat di hadapan para sahabatnya agar dicontoh tata cara sholat yang sempurna, tata cara sholat yang maksimal. Kalau bisa mirip betul dengan sholatnya Nabi SAW. Di antaranya juga, jangan sampai seseorang sholat tapi tidak dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak memenuhi rukun-rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Nabi SAW telah menjelaskan tata cara sholat. Jangan sampai kita sholat sudah berpuluh-puluh tahun karena tidak peduli tata cara sholat yang benar. Yang penting saya sholat, tidak pernah mau belajar tata cara sholat yang benar. Bagaimana takbir yang benar, bagaimana bacaan surat Al-Fatihah yang benar, bagaimana khusyuknya, tumakninanya. Bahkan sebelum sholat diperhatikan bagaimana wudhunya, membersihkan najisnya, mempersiapkan tempat sholatnya. Sampai-sampai karena dia tidak memperhatikan hal-hal yang urgent dalam sholat, akhirnya sholatnya tidak sah. Bisa saja ada orang sholat
sudah puluhan tahun, berarti ribuan rakaat atau bahkan puluhan ribu rakaat dia kerjakan, barulah ketika dia diingatkan, baru tahu, oh ternyata sholatnya dia selama ini salah. Banyak sekali. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan sholat dia. Maka insya Allah ya, di antara alasan kenapa kita perlu mempelajari sholat adalah hal-hal penting tadi. Ditambah lagi satu, ketika kita sholat kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu tidak sama seperti orang yang lain yang kita hormati. Allah raja bagi seluruh raja. Maka ketika kita menghadap seorang raja, seorang pemimpin, seorang presiden, pejabat yang kita hormati, kita perhatikan bagaimana gerak-gerik kita, bagaimana tindak tanduk kita, ucapan kita, bahkan sampai penampilan kita, maka Allah seharusnya lebih layak kita perhatikan bagaimana kita berdiri di hadapannya, bagaimana pakaian kita, bagaimana adab kita, bacaan-bacaan kita, puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk gerakan-gerakan sholat kita yang harus dikerjakan secara tumakninah. Dan kita mengakui tidak pantas kalau kita gurusuk mengerjakan sholat ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dengan membaca kitab kita Umdatul Ahkam. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata hunayhatan qabla an yaqra. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina at-takbiri wal qira'ati ma taqul? Qala أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري ومسلم. Syekh mencantumkan hadis pertama dalam sifat sholat Nabi langsung ke hadis tentang doa iftitah. Doa iftitah. Pertanyaannya, kenapa tidak dimulai dengan ta'awudz sebelum takbiratul ihram? Di sini jamaah ada yang pernah mempraktekkan enggak sebelum takbiratul ihram berta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum takbiratul ihram, sebelum Allahu Akbar. Atau bahkan ada yang membaca surat Al-Falaq atau surat An-Nas. Sering dengar? Atau yang paling masyhur, sebelum takbiratul ihram baca niat. Nawaitu atau usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah fardun ya, lillahi ta'ala, atau yang lainnya, lafaz-lafaz yang lainnya. Kenapa Syekh ya mencantumkan hadis yang pertama langsung contohnya Nabi takbir lalu baca iftitah? Mana niatnya? Mana baca ta'awudz sebelum takbirnya? Ternyata kalau kita cek di hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tata cara sholat, kan di dalam Al-Quran tidak ada tata cara sholat. Bagaimana takbir di Al-Quran dijelaskan secara global saja. Sholat itu hukumnya wajib, diperintahkan sholat berjamaah, aqimus sholah wa atuz zakah, atau dalam ayat yang lain warka'u ma'ar raki'in. Tata cara sholat didapat di dalam hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan juga kitab-kitab yang lain.
Ketika dicek semua kitab-kitab sahih ini atau kitab-kitab sunan, hadis-hadis yang ada yang dhaif, ada yang hasan, ribuan hadis, tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Nabi sebelum takbiratul ihram baca ta'awudz. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan Nabi sebelum takbiratul ihram baca surat Al-Falaq, surat An-Nas. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan Nabi sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram baca usolli fardhu zuhri. Karena memang syekh yang menyusun hadis-hadis ini, yang mengumpulkan hadis-hadis sahih ini, adanya ini, nggak ada yang lain. Nabi SAW ketika sholat, beliau langsung takbiratul ihram, bahkan bismillah pun tidak sebelum takbiratul ihram. Beliau membaca ta'awudz dan bismillah setelah baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah. Dan itu insya Allah sudah cukup. Tidak perlu dibaca lagi sebelum takbiratul ihram. Tambah lagi tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salat seperti aku salat. Lihat dan contoh aku salat. Nabi tidak baca ta'awudz sebelum takbiratul ihram, ya udah kita tidak usah baca ta'awudz sebelum. Nabi tidak baca surat Al-Falaq, An-Nas, tidak usah. Termasuk juga niat, mengucapkan lafaz niat. Satu persatu dulu misalnya. Ta'awudz. Orang yang baca ta'awudz sebelum sholat, sebenarnya niatnya baik, bagus. Ya, ingin dihindarkan dari godaan syaitan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau surat Al-Falaq, surat An-Nas itu artinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Dan ini pada dasarnya bagus. Memang kadang-kadang syaitan mengganggu, termasuk sebelum sholat syaitan mengganggu. Seseorang bisa saja mendapatkan bisikan-bisikan syaitan, waswasah, godaan, pikiran yang kemana-mana karena syaitan. Maka kami katakan kalau seseorang sesekali ketika digoda seperti itu, diganggu, kemudian pengen baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa meyakini bahwa itu tata cara sholat dari Nabi, maka boleh insya Allah. Sesekali saja. Kalau lagi nggak tenang hatinya, kayaknya lagi was-was banget atau lagi banyak masalah sehingga gelembiar ya istilahnya, ngawang istilahnya, pikiran melamun ke sana kemari, insya Allah boleh sesekali. Tidak dirutinkan dan tidak diyakini termasuk bagian dari tata cara sholat Nabi SAW. Ya, walaupun lebih baik ditinggalkan kalau dia mau cukup baca ta'awudz saat setelah baca doa iftitah, karena di situ sudah ada nanti Nabi SAW mencontohkan. Jadi sebelum takbir sebenarnya tidak ada. Tapi kalau misalnya seseorang lagi butuh sekali, kemudian dia baca sesekali, insya Allah menurut kami, wallahu a'lam, boleh-boleh saja. Tapi kalau rutin dibaca setiap takbiratul ihram, maka seakan-akan ini bagian dari tata cara sholat Nabi SAW. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkannya. Atau Nabi menyembunyikan, maksudnya ini aslinya ada, tapi Nabi nggak contohkan, nggak praktekkan, nggak ajarkan. Boleh nggak seperti itu? Tambah nggak boleh lagi, meyakini Nabi menyembunyikan sesuatu, nggak boleh lagi. Ya. Tambah tidak boleh lagi. Atau mau meyakini ini yang paling afdol, lebih afdol daripada sholatnya Nabi, lebih parah lagi. Lebih afdol sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram baca ta'awudz. Loh, berarti antum meyakini sholat antum lebih afdol daripada sholatnya Nabi SAW. Kita berlindung pada Allah dari keyakinan-keyakinan seperti ini. Jelas, kita yakini sholat yang paling afdol adalah sholatnya Nabi SAW. Kita yakini Nabi sudah jelaskan semua tata cara sholat, tidak kurang satu pun. Sehingga apa yang ada kita kerjakan, apa yang tidak ada ya sudah berarti tidak ada. Apa yang tidak dicontohkan berarti tidak ada. Jadi lebih baik kita tinggalkan. Ini soal ta'awudz atau soal baca surat tadi, Al-Falaq atau An-Nas. Yang kedua tentang niat. Perlu difahami bahwa pada dasarnya niat rukun setiap ibadah. Sepakat para ulama tidak ada yang menyangkal. Orang tidak sah sholatnya kalau dia tidak niat.
Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas, niat ikhlas dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi niat rukun salat atau rukun semua ibadah tidak boleh dipungkiri. Kita harus yakin. Yang kedua, para ulama seluruh dunia bahkan dari zaman sahabat sampai sekarang semuanya sepakat niat itu tempatnya di mana? Di hati. Niat itu tempatnya ada di hati. Semuanya sepakat. Bahkan sampai ulama dari mazhab Syafi'iyah sendiri. Sekarang saya tanya, kalau ada orang niat ke pasar pengen belanja ikan, apakah perlu dia ucapkan? Ya, dia sampaikan pakai lisan, anak pengen berangkat ke pasar belanja ikan. Perlu enggak? Orang berangkat ke sekolah pengen ngajar, apa perlu diucapkan? Anak berangkat sholat pengen ngajar atau pengen belajar. Kerja pengen makan, perlu dilafazkan niatnya, saya pengen makan ikan goreng. Ya. Tidak perlu, tidak ada. Bahkan secara logika suatu perbuatan yang jelas, yang enggak samar-samar, itu sudah otomatis tertanam di dalam hati ketika seorang sudah sadar dia mau ngelakuin sesuatu, itu sudah niat dia di dalam hatinya. Cukup dia hadirkan lagi bahwa ibadah yang dia kerjakan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama sampai Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muhadzab atau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau menjelaskan bahwa niat tepatnya di hati. Dan beliau menjelaskan dengan gamblang lafadznya, tidak wajib melafadzkan niat atau tidak disyaratkan melafadzkan niat. Beliau tidak melarang memang, tapi beliau tidak mewajibkan. Sehingga bisa disimpulkan mayoritas ulama pada dasarnya cukup niat lewat hati. Apa hukumnya melafadzkan niat? Di dalam mazhab Syafi'i khusus, mereka membolehkan atau maksimal mungkin menganjurkan, tidak sampai mewajibkan. Sehingga keliru kalau ada orang sampai-sampai meyakini sholat harus lafadz niat, melafadzkan niat. Kalau tidak melafadzkan niat, tidak sah sholatnya. Ini jelas keliru. Sampai guru mereka sendiri, mazhab Syafi'i, itu tidak mewajibkan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan dengan gamblang dalam kitabnya, tidak wajib melafadzkan niat. Hanya sebatas membolehkan saja. Beliau dengan jelas mengatakan tidak disyaratkan. Kami seringkali mendapati ada orang nanya, Ustaz, anak pengen sholat ini, tapi nggak tahu niatnya bagaimana. Niat tinggal di hati, Pak. Pakai bahasa jenengan, pakai bahasa hati. Bahasa hatinya pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, silahkan. Yang penting di hati cukup. Orang Arab ya bahasa hatinya pakai bahasa Arab, orang Indonesia bahasa hatinya pakai bahasa Indonesia. Pengen sholat jenazah, nggak tahu niatnya, Zat. Akhirnya nggak sholat. Nah, ini madarat yang begitu fatal. Orang ninggalin ibadah yang pahalanya begitu besar, dia kehilangan pahala yang begitu mulia gara-gara ndak hafal niat, gara-gara dia yakini sholat harus melafadzkan niat. Ya, sekali lagi perlu difahami bahwa sampai ulama yang membolehkan dan menganjurkan melafadzkan niat tidak pernah mengatakan sampai wajib. Ya, mereka sebatas hanya membolehkan saja. Biasanya dikasih syarat bagi yang butuh saja, yaitu orang yang punya was-was. Yang tidak was-was ya tidak butuh sama sekali, tidak perlu bahkan. Ya. Bahkan menurut kami, bahkan orang yang was-was boleh atau tidaknya, kita malah meyakini tidak perlu sama sekali melafadzkan niat.
Dari mana kita yakin Nabi SAW tidak pernah melafazkan niat? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa iftitah itu dibaca keras atau lirih? Pelan atau keras? Pelan. Doa yang pelan ini para sahabat sampai tahu. Padahal para ulama sepakat doa iftitah itu hukumnya tidak wajib, sunnah saja. Para ulama sepakat doa iftitah hukumnya tidak wajib, sunnah saja. Tidak baca doa iftitah sah sholatnya. Yang rukun itu niat, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, bangun dari ruku, sujud, dan seterusnya sampai salam. Ini saja mereka bisa tahu lafaznya dari Nabi SAW. Seperti yang dicontohkan dalam hadis yang kita baca tadi. Hadis yang kita baca itu maknanya apa? Abu Hurairah menceritakan, Rasulullah SAW seringkali ketika sudah bertakbir Allahu Akbar, sakata hunaihatan qabla an yaqra, sebelum mulai baca Al-Fatihah beliau diam sejenak. Hunaihah waktu yang singkat. Sakata hunaihatan, berdiam dalam waktu yang singkat. Diam ini bukan berarti tidak baca, tapi maksudnya baca tapi dengan pelan. Jadi para sahabat termasuk Abu Hurairah yakin ini Nabi pasti baca. Dalam riwayat yang lain kalau tidak salah sampai digambarkan jenggotnya Nabi bergerak. Berarti Nabi baca sesuatu ini tapi enggak kedengeran. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Ya Rasulullah, aku tebus dengan bapak dan ibuku demi engkau. Untuk engkau ya Rasulullah. Maksudnya ini salah satu ungkapan dalam bahasa Arab kalau lagi serius. Ya. Ya Rasulullah, aku jadikan bapak dan ibuku sebagai tebusan. Tolong jawab. Ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraah. Ma taqul? Apa yang engkau baca ketika engkau diam antara takbir dan bacaan surat Al-Fatihah? Akhirnya Nabi SAW jelaskan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat semangat betul mencari tahu apa yang dibaca Nabi. Kalau mereka tidak dengar, mereka tanya. Niat yang sebegitu wajibnya, sholat tidak sah tanpa niat. Kalau seandainya ada tuntunan lafaz niat, harusnya para sahabat semangat betul, ya Nabi, bagaimana lafaz niat? Kalau perlu dilafazkan. Namun kebenarannya lafaz niat tidak perlu dilafazkan. Cukup diucapkan di dalam hati. Karena memang orang pada dasarnya berniat di hati. Bahkan percuma kalau ada orang niat di lafaz atau di lisan tapi hatinya nggak niat, maka dianggap bohong. Karena yang paling utama adalah di hatinya. Dan ketika seseorang sudah meniatkan di hati, tidak perlu lagi dilafazkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar baik yang kita sembunyikan di hati kita atau yang kita tampakkan dalam lisan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, tidak perlu dilafazkan. Ya. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sekilas tentang yang dipraktekkan oleh beberapa kaum muslimin sebelum sholat. Ya. Jadi tentang ta'awudz tidak perlu sama sekali. Kalau sesekali ya semoga boleh, tapi jangan sampai dirutinkan setiap kali sholat, apalagi diyakini itu adalah tuntunan sholat. Nabi tidak pernah mencontohkannya. Yang kedua, niat pada dasarnya di hati, tidak perlu dilafazkan. Bagi mereka yang tetap mengikuti pendapat yang perlu dilafazkan, itu hanya sebatas boleh, tidak sampai wajib di kalangan Syafi'iyah rahimahumullah. Yang paling utama adalah niat di hati. Dia niatkan di hati. Niat di hati itu bisa dikatakan perlu dua hal. Yang pertama, ditentukan kita mengerjakan apa, ibadahnya apa. Karena ibadah macam-macam, ada sholat, ada zakat, ada puasa. Kita sadari dalam hati kita sedang sholat. Yang kedua, perlu disadari kita sholat apa. Karena sholat macam-macam. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ya. Setelah itu sudah cukup. Ya.
Kalau kita sudah sadar bahwasanya kita mau sholat dan sholat itu hukumnya wajib, niatnya sudah cukup. Tinggal unsur yang penting lagi, yaitu sholatnya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dia sudah sadar dia mau ngerjain ibadah apa, hukumnya apa, kemudian lillahi ta'ala, maka sudah dikatakan dia niat. Dan niat yang paling afdol itu ketika hadir sebelum takbiratul ihram. Pas sebelum takbiratul ihram itu yang paling afdol. Tapi kalau lebih maju sedikit, insya Allah juga tetap sah. Bagaimana maksudnya? Dia sudah dari wudu sudah niat, karena wudu ini mau buat sholat fardu zuhur berjamaah di masjid lillahi ta'ala, dalam hatinya dia. Maka sudah cukup ketika dia takbiratul ihram, selama dia sudah sadar meskipun di hatinya kurang hadir, insya Allah sudah sah juga. Karena intinya niat itu yatba'ul ilm. Niat itu insya Allah mengikuti kesadaran kita. Kalau kita sadar kita ngerjain apa, berarti sudah berniat. Jadi itu perhatikan ibadahnya apa, wajib atau sunnah, kemudian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau niatnya untuk bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia pengen dipuji, dilihat, atau mencari keuntungan duniawi semata, maka jelas ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dia bertakbir Allahu Akbar. Ya. Setelah itu dia bertakbir Allahu Akbar. Nah, saat bertakbir, lafaz takbiratul ihram ini juga rukun. Dan para ulama seringkali mendefinisikan solat adalah at-ta'abbudu lillah bi af'al wa aqwal makhsusah muftatahah bit takbir mukhtatamah bit taslim ghaliban. Ya. Solat itu beribadah kepada Allah dengan cara gerakan dan ucapan khusus, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya. Dan disebutkan di dalam contoh salat-salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi selalu memulainya dengan takbiratul ihram. Sehingga takbiratul ihram juga rukun. Yang perlu diperhatikan, yang menjadi rukun adalah lafaznya. Suara yang keluar dari lisan kita berbunyi Allahu Akbar. Tidak boleh menggunakan lafaz yang lain. Pernah ramai dahulu ada orang ganti Allahu Akbar dengan Allahu A'zam. Gak sah salatnya. Ya, karena takbirnya sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan lafaz tertentu. Maknanya boleh sama. Allahu Akbar dengan Allahu A'zam, Allahu Ajal, ya, dan sebagainya. Artinya sama. Allah Maha Besar, Maha Mulia, maknanya mungkin bisa sama, tapi tidak sah kecuali hanya dengan lafaz Allahu Akbar. Ya, tidak boleh diganti dengan yang lain. Dan mungkin ada sedikit tambahan, dalam mengucapkan Allahu Akbar bisa perlu diperhatikan panjang pendeknya juga, karena ketika ada kekeliruan sedikit dalam panjang pendeknya bisa maknanya beda. Harusnya Allahu Akbar, sebagian ada orang baca Allahu Akbar. Alif yang di depan yang panjang. Sebenarnya kalau tidak merubah makna nggak masalah. Ini salah yang sepele. Tidak merubah makna nggak masalah. Masalahnya panjang satu mad saja ada maknanya di dalam bahasa Arab, yaitu kalimat hal yang artinya apakah itu bisa diganti dengan alif atau hamzah. Kemudian hamzah ketemu dengan alifnya Allah bisa jadi mad. Allah dalam Al-Quran banyak. Ya, artinya apakah Allah. Nah, ini berarti maknanya beda. Harusnya Allahu Akbar maknanya Allah Maha Besar, tapi karena dia mungkin kurang peduli atau menganggapnya sepele atau pengen dinada misalnya, Allahu Akbar. Nah, ini salah. Bisa tidak sah malah karena maknanya beda. Karena takbiratul ihram rukun. Ya, jadi harus benar, harus sempurna, sebisa mungkin, semampu mungkin. Kecuali kalau dia tidak tahu, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan. Ya.
Kemudian gerakannya. Para ulama, ya, sependek yang kami tahu, mayoritas mengatakan bahwa gerakan mengangkat tangan hukumnya sebatas sunnah, tidak wajib. Ya, hukumnya sebatas sunnah. Bahkan ada di antara beberapa mazhab yang tidak mengangkat tangan sama sekali, atau mungkin tidak sedekap sama sekali. Cukup bertakbir, di antaranya kalau tidak salah di sebagian mazhab Maliki. Ya. Karena memang pada dasarnya tidak wajib menurut sebagian mayoritas ulama, atau bisa dikatakan hampir disepakati oleh seluruh para ulama, ya, tidak wajib. Meskipun bukan berarti tidak wajib kita seenaknya meninggalkan, ya, karena hadis-hadis yang menjelaskan itu banyak, sehingga sepertinya ini meskipun tidak wajib tapi ditekankan, dianjurkan dengan sangat, ya. Jadi kalau bisa kita tetap mengangkat tangan. Mengangkat tangan bisa sejajar telinga atau sejajar pundak. Ya, secara umum mengangkat tangan bisa sejajar telinga atau sejajar pundak. Bagaimana tangannya? Tangannya secara umum telapaknya menghadap kiblat. Ya. Kemudian posisi jari jemari tidak perlu terlalu renggang, bahkan hampir rapat, ya, seperti yang dicontohkan oleh beberapa ulama dalam praktek sholat mereka, ya, hampir rapat, tidak malah renggang seperti ini, tidak dicontohkan, ya. Jadi lebih baik sedikit rapat, meskipun tidak harus rapat sekali, ya, hampir rapat. Kemudian sejajar dengan telinga, tidak ada tuntunan harus jempolnya nyentuh telinga, telunjuknya nyentuh telinga atas. Sebagian ada yang seperti itu, jempolnya harus nyentuh lemak telinga yang ada di bawah, kemudian bagian telunjuknya harus nyentuh bagian telinga atas. Ini tidak ada tuntunannya sama sekali, tidak ada kewajiban sama sekali. Kalau tidak sengaja kena nggak apa-apa, tapi kalau diharuskan, nah ini perlu ditanya mana buktinya Nabi mengharuskan. Di antara penjelasan para sahabat hanya hadzwa uzunai atau hadzwa mankibih, sejajar telinga atau sejajar pundak, ya, sejajar pundak. Nah, yang keliru adalah ketika seseorang, meskipun ini hukumnya sunnah, tapi jangan sampai dipraktekkan semau sendiri, mengangkat tangan lebih tinggi dari telinga, dan itu banyak sekali. Dia kira mungkin ini lebih afdol, tambah tinggi lebih afdol. Tidak jelas. Yang lebih afdol yang lebih sesuai dengan contoh Nabi SAW. Nabi hanya mencontohkan seni. Lagi-lagi jangan sampai kita meyakini sholat kita lebih afdol daripada sholatnya Nabi SAW. Maka kita cukup paling tinggi sejajar telinga, paling rendah sejajar pundak, ya, mankib. Yang keliru lagi, ada yang lebih turun dari mankib, ya, tidak sejajar pundak, tapi sejajarnya di atas perut atau dada bagian bawah. Kalau dada bagian atas masih mending, karena masih bisa sejajar dengan mankib. Tapi kalau dada bagian bawah, ini tuntunan dari mana? Ya, sholatnya siapa yang seperti itu? Tidak ada yang seperti itu. Dan itu banyak, tapi disepelekan. Meskipun kesalahan mereka memang insya Allah tidak sampai membatalkan sholat, karena mengangkat kedua tangan lagi-lagi tadi kita sebutkan hukumnya sunnah, ya, namun tetap harus diperhatikan. Setelah itu bersedekap, dan ini disunnahkan juga, tidak wajib memang, ya. Sebutkan oleh para sahabat, sebutkan oleh Nabi SAW juga, ketika kami sholat, kami diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Pada dasarnya kalau sudah tangan kanan di atas tangan kiri, maka sudah cukup memenuhi sunnah ini. Sebagian ulama menjelaskan lebih detail, karena memang ada beberapa riwayat yang lebih detail. Sebagian meletakkan di atas tangan telapak, ada lagi di atas ku' atau lingkar pergelangan tangan, ya, ujung tulang jempol, itu namanya ku'. Sebagian lagi meletakkan di atas lengan, ya, meletakkan di atas lengan. Yang mungkin perlu diperhatikan,
jangan sering meletakkannya di siku. Tidak ada contohnya. Ya, yang bagus adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bukan di siku. Ya, lebih ke kayak orang mungkin kurang sopan. Ya, kurang sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang ya tempat sholatnya sempit, agar kita tidak mengganggu teman yang lain, kita dirapatkan lagi tangannya untuk memberikan kesempatan orang yang sholat di samping kita, insya Allah tidak masalah. Ya, tapi kalau sudah meletakkan kedua tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri, maka sudah memenuhi sunnahnya. Perlu diperhatikan, ya, ketika seseorang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sebagian ada yang mengharuskan tangan kanan dulu yang jatuh ke bawah, baru kiri, kemudian dikeluarkan tangan kanan. Ya, mungkin niatnya bagus, ya, harusnya tangan kanan dulu yang turun, kan Nabi mengutamakan yang kanan misalnya. Tapi dalam contoh-contoh sifat sholat Nabi SAW tidak sampai seperti itu dijelaskan. Yang penting cukup meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang penting nggak tangan kiri di atas tangan kanan. Nah, ini yang salah jelas ya, tangan kiri di atas tangan kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana letaknya? Letaknya di mana? Tidak, sependek yang kami tahu, tidak ada hadis yang sahih menjelaskan di mana letak tangan. Hadis-hadis yang ada rata-rata dikritik oleh para ulama. Sebagian mungkin dhaif, sebagian mungkin lebih kuat sedikit, hasan, tapi tidak ada yang sampai sahih. Dari riwayat-riwayat yang ada disebutkan beberapa di perut, disebutkan beberapa di pusar atau di dada. Yang paling lemah kalau tidak salah yang di dada. Hadis yang paling lemah yang menjelaskan bahwa Nabi meletakkannya di dada. Riwayat ini yang paling lemah. Sehingga para ulama tidak terlalu menyulitkan dalam hal seperti ini. Ya. Bahkan lebih ke mana yang paling khusyuk dan paling nyaman. Ya. Karena tangan orang panjangnya beda-beda, gemuknya beda-beda, beratnya beda-beda. Ya, terletakkan di mana posisi yang paling nyaman dia khusyuk. Karena memang tidak ada hadis, sependek yang kami tahu, tidak ada hadis yang sahih menjelaskan tentang, benar-benar sahih menjelaskan tentang di mana posisi tangan ini. Kalau saya pribadi kadang-kadang meletakkannya di perut atau di atas perut sedikit, tidak sampai dada. Dulu kami pernah mempraktekkan yang sampai dada. Namun ketika tahu ternyata ini hadis yang paling lemah, bahkan sebagian ulama ada yang memakruhkan meletakkan di dada. Ya, karena terlalu tinggi, dianggap terlalu berlebihan dalam urusan agama, atau mungkin bisa dikatakan kurang terlalu sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih adab, lebih khusyuk, lebih tenang ketika kita letakkannya ya, sedang-sedang saja, mungkin di perut atau di atas perut sedikit. Di atas perut sedikit. Ini insya Allah yang paling nyaman dan paling khusyuk. Wallahu taala alam bishawab. Jadi kita jeda dulu untuk dikumandangkan azan. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dia membaca doa iftitah. Ya, doa iftitah yang paling afdol menurut kami adalah hadis yang kita baca tadi. Yaitu pertanyaan Abu Hurairah kepada Nabi SAW begitu jelas. Ya, Nabi mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Ini doa yang bisa dikatakan paling sahih. Ya, dan maknanya begitu indah sekali. Ya, ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosaku sejauh timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Ya Allah, bersihkan diriku dari dosa-dosaku seperti dibersihkan thawbul abyad minad danas, baju yang putih dari noda hitam. Allahumma ghsilni, ya Allah, cuci diriku, basuh diriku bil ma'i was salji wal barad, dari dosa-dosa dengan air, salju dan juga es. Bil ma' was salj wal barad, air, es dan juga salju. Ini menunjukkan bahwasanya dalam sholat kita ingin sholat ini membersihkan dosa-dosa kita, menjauhkan dosa-dosa kita. Dan dimulai dengan ini karena memang pas sekali ketika kita ingin menghadap Allah, dimulai dengan kebersihan
kebersihan hati kita. Karena kita badannya sudah bersih, sudah suci, tinggal dibersihkan hati kita, diri kita dari kotoran-kotoran yang abstrak, yaitu dosa-dosa, ya, dari dosa-dosa kita. Sebagian bertanya, kenapa di sini disebutkan dicuci atau dibasuh dengan air dingin, air es, air salju? Bukankah kalau nyuci lebih bagus pakai air panas? Tapi kenapa Nabi mengatakan dengan air es, salju, dan juga es batu? Pada dasarnya kita tidak wajib mengetahui kenapa alasannya. Tapi disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW menyebut air dingin, air es, salju, itu karena pada dasarnya seorang ketika berdosa itu membuat dirinya panas, ya. Maksiat, apalagi hukumannya neraka panas, maka panasnya dosa ini, syaitan ini disiram dengan air yang dingin, ya. Makanya Nabi SAW menyebutnya dengan as-salj wal ma wal barad, ya. Dan banyak sekali doa-doa iftitah yang lain. Ada yang masyhur juga, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini juga masyhur. Bahkan dulu sebelum tahu doa-doa yang lain, ini doa yang pertama kali diajarkan ketika kami pertama kali belajar salat saat SD atau yang lainnya, doa ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Dan ini insyaallah ini sahih juga. Hadis Muslim riwayat Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang lain, ada riwayat Abdullah bin Umar, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ya, ini doa iftitah yang juga maknanya bagus. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dan beliau mengajarkan sahabat-sahabatnya dengan doa ini. Maknanya tentang tauhid, ya, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau, Maha suci namamu, ya. Maha mulia Engkau, ya, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya. Ada lagi doa yang diriwayatkan dibaca oleh Nabi SAW saat salat malam. Doa iftitahnya apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini cukup panjang doa iftitah, dibaca oleh Nabi di dalam salat malam. Kemudian anjuran para ulama, meskipun pada dasarnya kalau sudah membaca salah satu sudah cukup, kalau dia juga selalu membaca satu model iftitah saja juga sudah cukup, tapi yang paling afdol dia hafal semuanya, kemudian dia baca sesekali ini, sesekali itu di sholat-sholat dia, karena lebih mendatangkan kekhusyuan daripada dia hanya mengatakan sesuatu yang diulang-ulang. Kadang-kadang dia asal keluar aja dari lisan tanpa diresapi, ya, tanpa disadari, karena sudah kebiasaan, sudah hafal, ya, jadi tanpa memahaminya. Tapi kalau di variatif, jadi seakan-akan kita mengingat maknanya, oh ini maknanya ini, oh ini maknanya ini, sambil diresapi maknanya, lebih afdal, lebih khusyuk. Jadi kadang pakai yang A, kadang pakai B, kadang pakai C di sholat-sholat kita. Kemudian ada anjuran lagi, kalau sholat fardu di mana kita berjamaah, ada imam, ada makmum, agar serasi, maka lebih baik pilih doa iftitah yang pendek, agar kita tidak ketinggalan bacaan imam, atau kita sebagai imam tidak terlalu lama memulai Al-Fatihahnya. Adapun sholat sunnah boleh atau disunnahkan memakai yang panjang seperti doa iftitah qiyamul lail ini, bebas seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ini kaitannya dengan doa iftitah. Ada pertanyaan cuma? Satu atau dua boleh? Silakan.
juga jam sebentar kan kita mengira imam mungkin membaca sesuatu kan ya kita nggak tahu juga kan, sehingga kita terbawa juga suasana seperti sebelum tahu kondisi seperti ini loh. Nah ketika imam dan jamaah itu berbeda ya, terus nilai jamaahnya seperti apa? Nilai jamaahnya kelas jamaah itu loh. Baik. Yang paling utama seperti yang disebutkan pada hadis-hadis yang lalu ya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Nabi contohkan, idza kabbara fakabbiru. Kalau bertakbir ikut bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau ruku ikut ruku. Wa idza ammana fa'amminu. Kalau mengaminkan baca amin. Artinya untuk yang detail, yang memang pada umumnya kita tidak dengar bacaannya apa, apalagi yang sunnah-sunnah, apalagi yang memang tidak sesuai tuntunan, maka tidak apa-apa kita berbeda jelas. Nabi mencontohkannya yang zahir, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Ya, Nabi contohkan kalau dia takbir kita ikut takbir, kalau dia ruku kita ikut ruku, jangan mendahului, jangan membarengi, apalagi jangan ketinggalan. Intinya adalah gerakan-gerakan yang zahir saja. Adapun gerakan-gerakan yang tidak zahir atau doa-doa yang kita tidak tahu, biasanya ada beberapa, misalnya di ruku saja doanya kan macam-macam, ada yang subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, ada yang subhana rabbiyal azim, ya kan, macam-macam, dan semuanya sahih, dan kita tidak tahu apa bacaan imam, maka beda nggak masalah ya, kecuali kalau kita tahu, oh imam ini dia hafalnya doa ini, ya sudah saya pengen sama kayak imam, boleh saja. Tapi kalau tidak sama tidak masalah. Yang penting adalah gerakan-gerakan atau ucapan-ucapan yang zahir, yang jelas. Insya Allah itu sudah cukup menjadi nilai jamaah. Bahkan kalau misalnya ada gerakan yang beda, khilaf misalnya, seperti tadi gerakan mengangkat tangan, imam mengangkat tangannya sejajar telinga, kita sejajar pundak, insya Allah tetap sah, tetap menyempurnakan nilai jamaah. Apalagi ini hanya variatif semata, yang dua-duanya sahih, dua-duanya boleh diamalkan ya. Atau misalnya tata cara duduk ya, yang 2 rakaat, tata cara duduk yang 2 rakaat, sholat subuh misalnya, kan ada yang modelnya tawarruk, rata-rata kaum muslimin di Indonesia tawarruk, seperti tahiyat akhir, duduk di 2 rakaat, tahiyatnya seperti tahiyat akhir. Kalau misalnya kita tidak tahu, tidak kelihatan, atau mungkin memang berbeda pendapat, insya Allah tetap sah, nggak masalah. Untuk hal-hal seperti ini, yang penting sama-sama duduk, model duduknya yang berbeda, tidak masalah insya Allah. Ya, tapi kalau kunut ini zahir, nah kita harus ikuti, dia kunut kita kunut. Ya, dia tidak kunut, alhamdulillah kita tidak kunut. Ikuti imam sesuai dengan bagaimana imam. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Baik, insyaallah semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah setelah doa iftitah rukun yang lain, sambil disinggung beberapa yang tidak disebutkan di dalam hadis, seperti mungkin tentang rukun berdiri mungkin, atau kekhusyuan, tumanina. Insyaallah kita singgung beberapanya selama kita tahu ilmunya. Wallahu alam. Mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru. Kita sama-sama masih belajar. Tutup dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما